ketemu lagi dengan Vina di sini di channel YouTube aku Maria Vina. Apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Terima kasih yang sudah support, like, subscribe channel ini sehingga channel aku bisa berkembang dan memberikan tetap insight positif buat teman-teman semua. So, jangan ketinggalan untuk tetap stay tune setiap minggunya episode-episode terbaru dan episode-episode buat pembelajaran diri kita, bahkan di orang-orang di sekitar kita. Nah, mau tahu infonya? Yuk tetap stay tune terus, jangan lupa like dan subscribe juga. Oke, teman-teman semua, hari ini aku mau bercerita atau mau memberikan satu insight positif di episode channel aku berupa minder. Ya, bagaimana mengatasi minder di dalam lingkungan baru, baik itu dalam dunia kerja maupun lingkungan media sosial. Nah, banyak sekali ini yang kita ketemukan atau banyak orang-orang yang tidak sadar ketika mereka masuk dalam satu lingkungan baru. Anggaplah orang yang baru fresh graduate, ada orang yang baru masuk nih di dalam sosial media baru. Dia sendiri merasa canggung, merasa minder karena kok aku beda ya sama mereka. Atau dan masuk di dalam satu kantor baru masuk kerja, ternyata aduh kok orang-orangnya beda banget ya sama aku. Jadi kita jadi lebih minder dalam arti bukan kita jadi terpuruk, tetapi kita kerasa bahwa ternyata orang-orang di sekitar kita membuat kita tidak sesuai dengan apa yang ada di lingkungan tersebut. Karena mungkin bisa saja mereka lebih pintar, lebih punya potensi, kemudian mereka mungkin smart ya. So, jadi gitu yang bisa bikin kita jadi minder. Nah, contoh acap kali banyak saya dapatkan itu di cerita-cerita di salah satu sosial media profesional, di mana banyak orang merasa minder nih ketika dia masuk ke salah satu platform tersebut ya. Kadang-kadang ceritanya adalah, wah, aku minder karena ternyata di sini orangnya bagus-bagus, memberikan tulisan yang cukup bagus-bagus, memotivasi, dan bisa jadi mereka orang-orang yang cukup punya title satu, kemudian pekerjaan dan sebagainya. Orang-orang atau kita yang ada di sana yang bukan apa-apa, yang mungkin sebagai karyawan biasa, baru lulus dan sebagainya, ketika ada di satu lingkungan baru sudah pasti membuat kita kok kayaknya aku kurang ya seperti mereka, atau aku rasanya kok nggak cocok nih di lingkungan itu. Wah, kayaknya aku harus belajar nih sama mereka karena mereka lebih expert gitu di bidangnya. Nah, itu yang hal-hal itu yang kita sadar bahwa diri kita itu terasa bahwa keasingan di dalam lingkungan baru. Tanpa sadar kita merasa rendah diri, merasa nggak cukup cocok dengan lingkungan kita, entah itu media sosial tersebut maupun tempat kerja kita yang baru. Nah, hal-hal itu mempengaruhi kita sehingga kita satu, performa kita, kinerja kita, dan cara kita beradaptasi pun terasa lambat karena rasa minder yang ada dalam diri kita. Sebenarnya yang harus kita pahami adalah setiap orang itu punya yang namanya kekurangan dan kelebihan dalam diri. Jadi setiap orang itu bukan berarti kalau kamu lihat orang tersebut itu sama halnya, wah kayaknya mereka lebih pede, lebih jago, lebih pintar. Tapi ternyata mereka juga mengalami hal-hal yang sama ketika di awal-awal. Tapi itu semua mereka bisa lalui satu proses. Nah, sama seperti kita baru, berarti kita harus prosesnya adalah mengenali diri kita karena kita sendiri punya potensi. Dan teman-teman harus sadar dulu bahwa satu hal, misalkan kita terjadi minder nih dalam satu lingkungan baru, kita harus kenali dulu bahwa sebenarnya itu adalah hal-hal yang sebenarnya ya semua orang mengalami ya yang namanya minder di dalam satu lingkungan baru. Dan itu harus sadar dulu bahwa ternyata kita punya hal itu. Tapi jangan menjadi satu batu sandungan buat kita menggali potensi yang lebih ke depan gitu. Jadi pertama teman-teman harus lihat secara akurat diri kita, secara benar dulu dalam diri kita. Kalau kita ini punya kelemahan, punya kelebihan, kekurangannya apa dan kelebihannya apa, kekuatannya dari kita. Nah, teman-teman harus tahu bahwa semua orang juga di luar sana punya sebuah kekuatan dan punya sebuah kekurangan. Nah, untuk bisa menggali supaya kita nggak minder, teman-teman harus buat pemetaan terhadap diri kita atau diri sendiri.
oh apa sih kelebihan saya, apa sih kekurangan saya. Kalau teman-teman sudah mulai memilah, sudah tahu, berarti teman-teman sudah punya yang namanya self awareness. Self awareness itu adalah kesadaran diri sendiri untuk tahu terhadap diri kita. Kenapa self awareness perlu banget supaya teman-teman gak minder? Satu, biar apapun yang informasi yang teman-teman dapatkan dari luar manapun, teman-teman menjadi diri teman-teman yang ya diri teman-teman, karena teman-teman tahu, bukan karena nanti cepat terpengaruh ketika masuk dunia yang istilahnya senang main bola-bolaan, teman-teman masuk gitu ya. Terus teman-teman ada yang masuk ke dunia binatang-binatangan gitu ya, teman-teman masuk gitu. Terus atau ada orang yang main di main payung-payungan, teman-teman masuk gitu ya. Jadi bukan seperti itu. Jadi kita kayak bunglon gitu ya, maksudnya berpindah. Hobi boleh, tetapi kalau itu jadi jati diri yang berubah pada satu lingkungan, entar jadi ini, entar kita nggak punya self awareness. Kita belum menemukan jati diri kita. Buat para milenial semua atau anak muda semua, kadang suka terpengaruh. Karena apa? Karena mereka nggak tahu self awareness-nya dia, nggak tahu apa kelebihan kekurangannya dia, dan asal masuk aja. Nah, itu yang mempengaruhi dia ketika dia mau menggali potensi dia ke depan, dia selalu terbenteng terhadap hal-hal yang ikut nih dari si A, si B, si C gitu. Nah, jadi teman-teman harus tahu dulu ketika kita menghadapi yang namanya rasa minder, kenali self awareness-nya atau kesadaran diri sendiri dengan memetakan apa sih kelebihan saya, apa kekurangan saya. Supaya teman-teman tahu, oh potensi saya nih orangnya pendiam gitu ya. Pendiam bisa dikatakan satu bentuk positif dan satu bentuk negatif bisa jadi ya. Tapi sebenarnya pendiam itu hal yang baik kok gitu ya. Kenapa pendiam? Aku bisa jadi pendengar gitu ya. Tapi bukan berarti diem terus apa-apa semua kita nggak action. Nah, dengan cara seperti itu biasanya itu yang kita gali gitu ya. Oh, ternyata dari segi kekurangan ini ada kekuatan yang bisa kita kembangkan gitu loh. Dari segi kelemahan saya apa, kekurangan saya apa. Jadi teman-teman mulai memetakan secara akurat terhadap diri teman-teman supaya teman-teman bisa menggali potensi supaya nggak minder. Gimana cara keluar dari minder itu? Ya teman-teman harus kenali diri sendiri. Jangan teman-teman, oh minta dong pendapat saya gimana? Tapi kenali dulu, teman-teman harus metain dulu. Teman-teman yang tahu diri teman-teman adalah, oh dari awal saya kerja, saya sekolah, pasti ada kelemahan dan kekurangan. Dan setiap orang tuh bertumbuh. Makin lama tuh prosesnya bertumbuh, dan bukan berarti ketika kita merubah dari minder, nggak jadi minder itu adalah sesuatu yang mudah. Itu sesuatu proses. Nah, untuk keluar dari hal itu dan kita mau capai sesuatu goal kita untuk jadi sukses, kan kita harus hilangkan tuh minder kita. Nah, caranya teman-teman harus lihat untuk memetakan tadi. Teman-teman tahu bahwa oh, kekurangan saya ini dan kelebihan saya ini, sehingga lebih akurat, lebih melihat bahwa oh diri saya punya satu potensi yang Tuhan berikan, apa yang bisa saya kembangkan, apa yang menjadi goal saya, dan bagaimana cara mencapainya di kehidupan saya, di pribadi saya, sehingga saya bisa menjadi pribadi yang bertumbuh, pribadi yang memiliki potensi yang bukan sekedar cuma disimpan, tapi juga bisa berguna buat teman-teman lakukan itu, menggali teman-teman supaya teman-teman walaupun berada di lingkungan manapun, teman-teman menjadi diri teman-teman yang berbeda dari orang lain, karena potensi-potensi yang teman-teman sudah tahu diri teman-teman itu apa. Yang penting adalah harus tahu dulu kita ada satu kelebihan, dan kelebihan itu yang diunggulkan, kelemahan itu kita gali lagi untuk kita kuatkan bagaimana caranya untuk lebih meminimalkan kekurangan kita. Nah, terus yang nomor 2 adalah teman-teman mulai minta feedbacknya dari teman-teman di sekitar atau orang tua, keluarga. Nah, jadi teman-teman harus bisa menggali dari luar, yaitu dari keluarga, teman-teman gitu ya. Supaya apa? Supaya teman-teman tahu, oh dari perspektifnya mereka tuh kasih tahu ini, eksternalnya ini, internalnya kamu seperti ini. Jadi teman-teman tuh tahu, oh dari eksternal saya sendiri tuh seperti ini. Tapi teman-teman sudah punya bahan, oh tentang diri saya adalah saya seperti ini. Yang ketiga adalah teman-teman mulai nih menetapkan satu tujuan di masa depan, bahwa gini, kalau kita sudah tahu nih, oh saya sudah seperti ini, berarti saya mau arahnya kemana diri saya, mau capai apa. Teman-teman develop diri sendiri dengan self awareness-nya teman-teman. Oh saya mau bangun goal apa, saya punya tujuan dalam diri saya ketika saya menghindari mengalokasikan bahwa saya tidak jadi minder lagi, saya harus seperti apa. Nah itu yang harus teman-teman sadari untuk menetapkan satu tujuan ke depan supaya teman-teman punya langkah.
Jangan sampai mindernya di ke bawah sampai lama-lama. Padahal teman-teman punya potensinya loh. Gitu. Jadi teman-teman harus belajar juga, kemudian batasi hal-hal, misalkan karena ada hal-hal yang negatif, misalkan media sosial lah, teman-teman orang-orang yang suka ngajak dan sebagainya, teman-teman berusaha untuk menjadi diri teman-teman dan berusaha membatasi supaya teman-teman bisa bangun self awareness-nya teman-teman dulu, baru kalau teman-teman sudah merasa confident, percaya, baru teman-teman bisa keluar. Kadang kita butuh sendiri loh. Jadi teman-teman harus bisa mengatasi itu dan belajar bahwa diri kita itu punya sesuatu yang harus kita kembangkan. Dengan cara apa? Dengan cara menetapkan tujuan diri kita sendiri. Jadi teman-teman, itu hal yang kedua. Hal yang ketiga adalah gimana caranya untuk menghindari minder. Saya juga termasuk orang minder, tapi saya belajar prosesnya sehingga orang suka melihat bahwa ini nih Vina bisa nih bicara-bicara di depan, nggak minder ya gitu. Tapi sebenarnya itu prosesnya waktu saya TK itu saya minder banget loh. Nah, caranya kita latih sekarang itu adalah kita dengan meditasi gitu ya. Kita tenangin dulu, evaluasi, kemudian meditasi. Meditasi banyak orang tuh di yoga atau olahraga tuh meditasi diri, nggak harus ke yoga ya. Teman-teman bisa mengenali diri saya. Saya itu apa? Meditasi ketenangan diri. Saya itu sebenarnya punya kekuatan di sini. Dengan cara melatih meditasi, teman-teman secara pikiran alam bawah sadar membuat teman-teman merasa bahwa saya berguna, saya potensial, saya pintar, dan saya cukup dibanggakan. Jadi bukan berarti teman-teman harus merasa fisik saya nggak gini, saya nggak gitu. Jangan, karena teman-teman punya kelebihan. Walaupun dari kelihatannya teman-teman merasa fisiklinya nggak baik dibanding yang lain, tapi teman-teman semua punya kekuatan atau kelebihan yang harus teman-teman kembangkan. Karena itu hanya bisa nanti teman-teman olah, teman-teman asah lagi, bahwa fisik itu masih bisa kita bentuk. Yang penting pikiran dan hati harus teman-teman juga jalani. Nah, ketiga hal tadi adalah salah satu langkah-langkah yang teman-teman bisa terapkan terhadap diri sendiri untuk mengatasi rasa minder di tempat baru, di tempat kerja baru, di lingkungan baru, di sosial media baru, sehingga teman-teman tidak merasa saya orang asing di lingkungan saya. Tetap menjadi diri sendiri karena teman-teman punya potensi. Kenapa teman-teman harus punya seperti itu? Supaya teman-teman bisa punya pembekalan kuat terhadap apapun dan tidak rentan terhadap pengaruh-pengaruh yang menerpa dirinya kita. Jadi kita sendiri pun yang harus mengolah itu terhadap self awareness-nya kita. Kita tuh bisa punya bentengnya antara pengaruh-pengaruh ini yang mana, kita punya self awareness-nya, kesadaran diri sendirinya. So teman-teman, ketika kita belajar mengatasi rasa minder, kita itu sebenarnya menggali potensi kita. Dengan kita menggali potensi kita akan lebih mengembangkan skill-skill kita. Kita akan jadi diri kita yang mungkin teman-teman lain, kamu kok berbeda dari yang lainnya, karena kita sudah mengerti bahwa rasa minder, rasa menggali potensi itu bisa kita kembangkan, bisa kita belajar dengan proses-proses yang mau kita kembangkan ke arah yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih baik. So teman-teman, itu saja buat teman-teman yang minder, jangan rasa minder lagi. Harus punya optimis, semangat bahwa kamu punya kelebihan, kamu punya kekuatan, tinggal kamu mau belajar, kamu mau maju atau tidak. Tetap stay tune terus ya teman-teman di channel ini. Semoga teman-teman apa yang aku berikan hari ini bisa memberikan insight positif buat kita semua, pembelajaran buat kita semua, sehingga kita semua terbangun, kita semua jadi lingkungan yang positif. Sesuatu yang positif dalam satu lingkungan akan membentuk juga diri kita yang positif. Diri yang positif juga akan mempengaruhi lingkungan kita yang positif. So, menjadi diri yang lebih baik akan lebih berguna dan bermanfaat bagi banyak orang. Selamat berbagi dan stay tune terus di channel-channel aku berikutnya dengan Vina. Oke, bye-bye.